Ini adalah pertanyaan keempat, kami putarkan untuk Anda. Upaya Bapak untuk merangkul masyarakat-masyarakat atau rakyat Bapak yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena Kota Semarang sekarang termasuk kota yang dipilih oleh para pelajar atau oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Semarang. Baik, silahkan dijawab, waktunya 1 menit 30 detik. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana ini merangkul seluruh masyarakat di Kota Semarang, apalagi Semarang juga dikenal sebagai kota pendidikan. Silahkan, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, kita punya 69 perguruan tinggi di Kota Semarang. Dan kemarin Universitas Negeri Jakarta menetapkan Semarang sebagai kota mahasiswa atau City of Intellectual. Artinya pola-pola yang sudah berjalan hari ini sangat luar biasa, baik dari lembaga perguruan tinggi maupun dari kelompok masyarakat yang lain, terutama dari sisi pemerintah. Kami senantiasa siap berkomunikasi. Tidak ada dalam rumus kami hari ini menjadi seorang pimpinan adalah orang yang harus dihormati. Justru kami sebaliknya. Kami akan terus berupaya untuk selalu menghormati beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sektor-sektor di instansi vertikal. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ke depan kami merencanakan untuk membuka akses-akses yang lebih baik dan lebih nyaman lagi menuju kampus. Misalnya dari Undip, Jangli, Merican, dari Sekaran, Gunung Pati, Banyumane, wilayah Bendan, bagaimana membuka akses yang ada di wilayah kawan-kawan di Gajah dan seterusnya. Itu sudah masuk di dalam perencanaan ke depan. Bukan karena panulisnya adalah senior-senior saya, tapi sudah saya masukkan semua. Insya Allah, bismillah, tinggal nunggu waktu, mudah-mudahan lancar dan semuanya bisa kita kerjakan dengan tuntas. Waktunya habis, kami persilakan kepada Profesor Retno untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon. Baik, terima kasih. Bagaimana konkretnya upaya-upaya yang dilakukan oleh paslon mengingat keberagaman dari masing-masing calon mahasiswa itu berasal dari masing-masing kota yang berlainan? Masih 41 detik? Cukup? Cukup, silahkan ditanggapi kembali, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, yang pertama saya selalu sampaikan kepada adik-adik kita yang dari luar daerah, bahwa meskipun teman-teman ini dari luar Semarang dengan suku yang berbeda, dengan etnis dan kebiasaan yang berbeda. Tapi saya minta untuk mereka bisa menghormati yang namanya nilai-nilai lokal. Dengan tetangga harus berkomunikasi baik. Acara kumpulan tetangga ya harus datang kalau mereka kontrak atau kos di situ. Supaya ada komunikasi yang baik. Nah yang kedua, berkeberaneka-ragaman ini menjadi hal yang luar biasa buat negara kita karena kemudian bisa membuat kita bersatu. Tidak untuk disatukan, tapi justru karena perbedaan inilah yang kemudian membuat kekuatan yang ada di wilayah bangsa, khususnya Kota Semarang. Maka tidak ada lagi sekarang istilah minoritas dan mayoritas. Yang penting mereka sudah di Semarang, mereka mau mengikuti aturan-aturan Semarang, dan kemudian bersama-sama mendapatkan fasilitas yang baik di sektor pendidikan, maka inilah yang terus kita tumbuh kembangkan untuk membangun di sektor pendidikan dengan keberaneka-ragaman. Dan tentu pada saat sekarang pandemi COVID ini, para adik-adik mahasiswa dari berbagai daerah ini kan juga tentu merasakan. Ini kami dari pasangan Hendy Ita ini juga tidak membedakan satu sama lain. Apapun mereka mempunyai kebutuhan, kita akan support, kita akan dukung, yang tentu akan menjadikan mereka merasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih paslon. Baik, kita akan putarkan pertanyaan pertama dari warga Semarang untuk paslon calon wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Angka COVID di Semarang itu kan semakin meningkat. Kemudian angka kesembuhan itu jauh lebih kecil daripada angka positif harian. Ini bagaimana solusi Bapak kalau misalkan ada pasien yang membutuhkan alat bantu nafas seperti ventilator, tapi ketersediaan ruang ICU isolasi itu sudah penuh. Baik, silahkan paslon untuk menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Penanganan COVID di wilayah
kesehatan, kami ada lini 1, lini 2, dan lini ketiga rumah sakit. Lini 1 langsung mengakses ke Kementerian Kesehatan, lini 2 dengan pembiayaan dari APBD Provinsi, dan lini ketiga dengan pembiayaan APBD Kota Semarang. Dari semua total rumah sakit, jumlah kamarnya ditambah dengan jumlah kamar yang ada di rumah dinas dan juga yang di diklat, itu totalnya 1.100. Dari jumlah kamar 1.100 itu, puncaknya pernah terjadi sekitar awal Juli. Kalau enggak tanggal 6, tanggal 7 Juli, masyarakat yang terkena COVID itu 976. Dan setelah itu angkanya turun, kemarin sempat 300, naik 400, 500, 600, turun lagi ke 500. Jadi menurut pandangan kami sampai hari ini tidak ada cerita tentang jumlah kekurangan kamar maupun ventilator yang ada. Semuanya bisa kemudian saling bertukar. Misalnya biasanya di Karyadi lagi penuh bisa ke RSWN atau kemudian bisa ke Telogorjo dan seterusnya. Jadi insya Allah pada penanganan COVID ini kita cukup serius. Anggaran APBD kami hampir 280 miliar yang kita fokuskan untuk penanganan kesehatan. Pembelian alat, pembelian obat, termasuk untuk jasa-jasa tenaga kesehatan. Baik, kami persilakan untuk Dr. Muhdi memberikan tanggapan atas jawaban paslon, waktunya 1 menit. Terima kasih. Perkembangan virus COVID saat ini, paslon itu kekuatannya makin meningkat menurut informasi medis, makin ganas katanya. Upaya kita untuk menghentikan satu-satunya cara memang 3M dan 3T. Nah 3T ini tracing, testing, treatment, ini sudah sampai di mana sehingga angka posisinya seperti tadi disampaikan kisaran di 400-500, apakah sudah cukup ideal untuk Kota Semarang? Karena secara nasional kan kita dianggap masih jauh ya di bawah dunia. Dan perlu juga disampaikan di sini agresivitasnya ya untuk melakukan 3T ini. Terima kasih. Baik, cukup silakan ditanggapi kembali 1 menit 30 detik. Ya, kami menerapkan yang namanya swab secara gratis. Awalnya begitu, tapi dengan kendala jumlah mesin yang kami punya hanya punya kemampuan 600 setiap hari untuk memproduksi hasil swab, maka terjadi penumpukan yang cukup banyak. Sehingga kita kombinasi antara swab maupun rapid. Artinya dari kalimat kami ini adalah setiap hari paling tidak 300, 400, 500 itu kita lakukan. Baik di rumah dinas maupun kita menyasar ke pasar, menyasar ke mal, menyasar ke tempat-tempat keramaian yang lain. Kita meyakini sekali bahwa peredaran COVID ini harus dipantau dengan baik melalui upaya-upaya ya tracing maupun testing dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak kepingin OTG ini kemudian menulari masyarakat yang sehat. Nah, untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan upaya ini terus kita lakukan, Prof. Muhdi. Jadi sampai sejauh ini pun jumlahnya juga sudah mencapai 60 ribuan. Jadi kalau 60 ribu dibanding jumlah masyarakat yang ada di Semarang sudah lebih di atas target nasional. Itu yang sudah kami lakukan. Baik, cukup. Terima kasih Dr. Muhdi dan juga paslon. Putarkan, berikut adalah pertanyaan dari warga Semarang untuk paslon. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan yang kedua adalah strategi apa yang harus dilakukan untuk memajukan daerah, terutama daerah-daerah pinggiran seperti ini. Baik, silakan 1 menit 30 detik yang sama untuk menjawab pertanyaan dari warga Semarang. Ya, tentunya bagaimana melakukan kesejahteraan, tentu yang pertama adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur ini menjadi misi yang keempat, bagaimana infrastruktur ini pembangunan selain untuk sarana prasarana juga yang paling penting adalah interkonektivitasnya dari seluruh daerah. Karena ini yang diperlukan sehingga ada satu di dalam misi yang keempat ini adalah membangun bagaimana jalur-jalur untuk dibuat jalur-jalur baru. Seperti contoh adanya nanti outer ring road antara Tugu sampai ke daerah Banyumanik dan Pedurungan. Kemudian juga yang middle
ring road untuk di tengah-tengah Kota Semarang, yang tentu ini adalah menjadi salah satu upaya-upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga ada namanya integrasi massa moda transportasi, yang mana ini semua akan menjadikan semua wilayah terkoneksi, kemudian kesejahteraan bisa menjadi satu tujuan dari Kota Semarang ini agar masyarakatnya menjadi sejahtera. Yang jelas kami tidak pernah membedakan mana wilayah tengah kota maupun pinggiran. Baik pinggir maupun tengah semuanya adalah Kota Semarang. Jadi pola pembangunannya, penganggarannya juga kita bagi rata untuk beberapa wilayah-wilayah itu untuk kemajuan Kota Semarang. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Yos untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih. Tadi diutamakan adalah masalah infrastruktur. Ya, yang saya lihat lebih banyak ke masalah infrastruktur yang digerakkan. Apa dasar pertimbangannya kemudian lebih diutamakan masalah infrastruktur dibanding yang lain, seperti empowering atau penguatan, karena seperti itu kan sepertinya kita hanya kemudian memberikan dari top down. Kenapa tidak dibuat pemberdayaan dari masyarakat yang ada di sana? Terima kasih. Masih ada 30 detik, cukup, silahkan ditanggapi kembali. Waktunya 1 menit 30 detik. Ya, Bapak panelis, jadi memang infrastruktur ini ada sebagai pondasi, sebagai dasar. Kemudian nanti akan naik lagi kepada misi yang kedua, yaitu bagaimana peningkatan potensi ekonomi lokal. Dari situ akan ada namanya pemberdayaan ekonomi lokal, kemudian bagaimana pemasaran di wilayah peningkatan daya saing daerah itu sendiri. Kemudian juga adanya bagaimana pemasaran produk dan jasa dari daerah itu, sehingga nanti akan terintegrasi, sehingga apa yang disampaikan oleh kami pasangan Hendi Ita ini adalah terintegrasinya antara misi 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak bisa satu persatu, tetapi ini terintegrasi untuk bagaimana menjadi satu misi untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Salah satunya adalah terkait dengan upaya-upaya untuk pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah ekonomi. Kami sampai hari ini mempunyai 177 kampung tematik, Prof. Kampung tematik ini tidak hanya membuat kampung itu dari kumuh menjadi tidak kumuh, tidak hanya jalannya jadi bagus, salurannya jadi bagus, atau kemudian secara lingkungan jadi lebih hijau, tapi kita mengangkat potensi lokal. Misalnya di situ kampungnya banyak yang jualan jamu, kita buat kampung tematik jamu. Kita kasih kredit wibawa, mereka kemudian bergulir dengan permodalan tersebut, kemudian kita bantu untuk pemasarannya, dan akhirnya jualan jamunya jadi lebih baik. Atau juga kampung batik dan kampung-kampung yang lain. Baik, waktunya habis. Terima kasih Paslon dan juga Profesor Yos.